Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Setiawati, absen 13 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menerangkan tentang gelombang elektromagnetik infrared atau biasa disebut dengan inframerah. Sifat gelombang elektromagnetik. 1. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. 2. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. 3. Benda medan listrik berbanding lurus dengan benda medan magnet dan hubungan E sama dengan CB. 4. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus menghadap arah rambat gelombang. 5. Dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. 6. Karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan pelenturan. 7. Memiliki kecepatan konstan di ruang hampa yaitu sebesar 3 kali 108 meter per sekon. 8. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik sehingga tergantung pada besar frekuensi. Hal ini didasarkan pada persamaan Planck. Permasalahan. 1. Apa yang dimaksud dengan infrared? 2. Jenis-jenis infrared. 3. Manfaat infrared dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pemanfaatan dalam teknologi. Apa itu infrared? Infrared adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Dari bahasa Latin, infra artinya bawah, dan medan merupakan warna cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi infrared memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 mm. Sinar infrared merupakan cahaya yang tidak tampak. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya infrared akan nampak pada spektrum elektromagnet dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah. Dengan panjang gelombang ini, maka cahaya infrared ini akan tidak tampak oleh mata, namun radiasi panas yang ditimbulkannya masih terasa atau dideteksi. Jenis-jenis infrared. Infrared jarak dekat, infrared jarak menengah, dan infrared jarak jauh. Infrared jarak dekat. Jenis pertama adalah infrared jarak dekat. Disebut jarak dekat karena infrared ini memiliki panjang gelombang 0,5 mikrometer sampai 1,5 mikrometer. Contoh alat yang memanfaatkan infrared jarak dekat adalah nightscope, yakni alat untuk mencitrakan pandangan pada malam hari. Infrared jarak menengah. Jenis kedua adalah infrared jarak menengah. Jenis infrared ini memiliki panjang gelombang lebih dari 1,5 mikrometer. Kisaran angka panjang gelombangnya adalah 1,5 mikrometer sampai 10 mikrometer. Contoh alat yang memanfaatkan infrared jarak menengah adalah sensor alam. Infrared jarak jauh. Jenis infrared ketiga adalah infrared jarak jauh. Jenis infrared ini memiliki panjang gelombang 10 mikrometer sampai 100 mikrometer. Jenis alat yang memanfaatkan infrared jarak jauh adalah beberapa alat kesehatan. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lampu inframerah ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pemanasan di bidang industri. 2. Pemanasan inframerah banyak digunakan pada alat-alat seperti pemanggang dan bola lampu. 3. Inframerah yang dipancarkan dalam bentuk sinar inframerah terhadap suatu objek dapat dihasilkan foto inframerah. 4. Adanya sistem sensor inframerah. Sistem sensor ini pada dasarnya menggunakan inframerah sebagai media komunikasi yang menghubungkan antara dua perangkat. 5. Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV. 6. Sebagai salah satu standarisasi komunikasi tanpa kabel, contohnya telepon.
Pemanfaatan dalam bidang teknologi. Dalam kesehatan, 1. Mengaktifkan molekul air dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena inframerah mempunyai getaran yang sama dengan molekul air, sehingga ketika molekul tersebut pecah, maka akan terbentuk molekul tunggal yang dapat meningkatkan cairan tubuh. 2. Meningkatkan sirkulasi mikro. Bergetarnya molekul air dan berpengaruh inframerah akan menghasilkan panas yang menyebabkan pembuluh kapiler membesar dan meningkatkan suhu kulit, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi tekanan jantung. 3. Meningkatkan metabolisme tubuh. Jika sirkulasi mikro dalam tubuh meningkatkan, racun dapat dibuang dari tubuh kita melalui metabolisme. Hal ini dapat mengurangi beban liver dan ginjal. 4. Mengembangkan pH dalam tubuh. Sinar inframerah dapat membersihkan darah, memperbaiki tekstur kulit, dan mencegah rematik karena asam urat yang tinggi. 5. Penggunaan inframerah. Gelang kesehatan memanfaatkan inframerah jarak jauh. Gelang tersebut dapat berperan dalam pembersihan dalam tubuh dan membasmian kuman atau bakteri. Dalam bidang komunikasi, 1. Adanya sistem sensor inframerah. Sistem sensor ini pada dasarnya menggunakan inframerah sebagai media komunikasi yang menghubungkan antara dua perangkat. 2. Adanya kamera tembus pandang yang memanfaatkan sinar inframerah. 3. Untuk pencitraan pandangan seperti night scope. 4. Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV. 5. Sebagai alat komunikasi pengontrol jarak jauh, inframerah dapat bekerja dengan jarak yang tidak terlalu panjang. 6. Sebagai salah satu standar komunikasi tanpa kabel, contohnya telepon. Kesimpulan, infrared adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Dari bahasa Latin, infra artinya bawah dan merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi infrared memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 mm. Infrared juga ada beberapa jenis. Saran, diharapkan setelah mempelajari dan memahami makalah ini, kita dapat mengetahui apa itu infrared beserta jenis-jenisnya, dan diharapkan juga dapat memanfaatkan infrared dengan sebaik-baiknya, tetapi juga memikirkan dampak negatifnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.